Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel again, Tia Monica Family. Oke, kali ini saya mau mereaksi sebuah video yang berjudul Inilah Jasa Bung Karno pada Umat Islam di Dunia. Yuk kita saksikan sama-sama. 1, 2, 3. 4 jasa Bung Karno kepada umat Islam dunia. Setiap pemimpin pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya, karena mereka adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Tak terkecuali Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus proklamator kemerdekaan negara tercinta ini. Akan tetapi, kali ini kita akan membicarakan hal baik tentang beliau, yang sudah sangat berjasa bagi negara ini, umat Islam, bahkan dunia. Bung Karno tak hanya dikenal di dalam negeri, di masanya beliau menjadi salah satu tokoh dunia yang disegani. Banyak peran dan kontribusinya untuk dunia, termasuk di dalamnya adalah Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan lain sebagainya. Yang tak lain adalah bentuk keprihatinan beliau melihat kondisi dunia waktu itu. Salah satu pemimpin dunia yang Tinta emas pun tertoreh untuk gagasan-gagasan cemerlang putra Sang Fajar. Bung Karno juga salah satu pemimpin dunia saat itu, yang begitu concern terhadap kemaslahatan umat Islam. Berikut ini akan kita ulas beberapa peran beliau di dunia Islam, yang patut kita kenang dan patut kita banggakan. Oh iya, saya pernah dengar nih, penemuan makam Imam Bukhari. Imam Benarkah? Bukhari merupakan sosok penting bagi umat Bung Karno Islam yang di dunia. menemukan? Beliau adalah salah satu perawi hadis paling termasyhur selain Imam Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, maupun An-Nasai. Ia berperan besar dalam mengisahkan jejak kehidupan Nabi Muhammad SAW. Namun, siapa sangka jika penemuan makam Imam Bukhari tak terlepas dari jasa Soekarno. Penguasa tertinggi Uni Soviet kala itu, yaitu Nikita Sergeyevich Khrushchev, mengundang Soekarno ke Moskow pada tahun 1961. Putra Sang Fajar mau datang, asalkan Khrushchev dapat menemukan makam Imam Bukhari. Lalu, Tanpa pikir panjang, Khrushchev menyuruh pasukan elitnya untuk menemukan makam yang dimaksud Bung Karno. Pencarian itu pun menemukan jalan buntu, sehingga membuat Khrushchev kalang kabut. oke. Sementara Saat itu Bung tetap Karno teguh dalam minta pendiriannya, Khrushchev di menemukan mana jika makam yang Imam dimaksud gagal ditemukan, makam maka Imam dirinya dengan Bukhari. tegas tidak mau menginjakan Seperti kakinya di kita Moskow. tahu, pastinya setiap umat Islam Soviet ada kala itu memang sedang petunjuk-petunjuk dari membutuhkan dukungan hadis Indonesia maupun melawan dari Amerika sejarah Serikat. bahwa Akhirnya dengan para segala imam daya itu dan upaya, wafat di Khrushchev mana dan memerintahkan sebagainya. pasukannya Mungkin mengumpulkan orang informasi waktu dari itu para hanya sesepuh sekedar beragama Islam di bahwa imam sekitar yang Samarkand. berpengaruh pada Khrushchev pun kirang dunia Islam bukan itu adalah kepalang Imam Bukhari. saat makam Imam Bukhari berhasil ditemukan dalam Islamnya. keadaan Tapi sangat tidak terawat. mungkin tidak Pentolan banyak negeri yang Beruang Merah itu peduli kemudian makamnya di memerintahkan mana pasukannya dan untuk sebagainya. membersihkan dan Tapi memugar Bung makam Imam Karno Bukhari malah sehingga nampak indah. mendesak karena Setelah dia semua tahu persiapan itu bahwa beres, makam Khrushchev Imam lalu Bukhari menghubungi itu Bung Karno kembali. wafat mungkin di Bung Karno pun akhirnya Rusia memenuhi sana. janjinya mengunjungi Akhirnya Moskow ketemu di dan menyempatkan diri Samarkand. berkunjung ke Samarkand pada tanggal 12 Juni tahun 1961. Saat rombongan delegasi MPR Republik Indonesia menginjakan kaki pertama kali di Bandara Udara Internasional Tashkent, ibu kota Uzbekistan, nama Soekarno lah yang pertama kali disebut ketika delegasi memperkenalkan diri dari Indonesia. Nama Soekarno sangat melekat bagi masyarakat Uzbekistan karena dipandang memiliki jasa besar dalam menemukan makam Imam Bukhari. Pemuda Uzbekistan mengetahui nama dan jasa Soekarno dari orang tua dan membaca buku-buku yang diterbitkan di Uzbekistan. Menurut Israel, Muazzim Masjid Imam Bukhari menjelang kedatangan Bung Karno pada tahun 1956, kondisi makam tidak terawat dengan baik dan berada di semak belukar. Hingga akhirnya, pemerintah Uni Soviet membersihkan dan memugar makam tersebut untuk menyambut kedatangan Presiden Soekarno. Penghormatan Soekarno terhadap Imam Bukhari dilakukannya dengan cara melepas sepatu dan berjalan merangkak dari pintu depan menuju makam ketika turun dari mobil yang mengantarnya. Menyelamatkan Universitas Al-Azhar. Bung Karno pernah menyelamatkan Universitas Al-Azhar dari ancaman penutupan oleh Presiden Mesir kala itu, yaitu Gamal Abdel Nasir. Ancaman penutupan itu berawal ketika Nasir melihat gelagat kalangan ulama Al-Azhar yang bergabung dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dalam rangka mengusik kekuasaannya. Bung Karno yang mendengar niatan Presiden Gamal lantas berkunjung ke Mesir dalam rangka kunjungan kenegaraan pada tahun 1955, sekaligus membawa misi mempertanyakan langsung niat Nasir yang bersikukuh untuk menutup Universitas Kebanggaan Rakyat Mesir itu. Setelah keduanya bertemu dan terlibat dialog, akhirnya Presiden Gamal langsung mengurungkan niatnya Luar menutup biasa. Al-Azhar
Sejarah mencatat, Langsung hubungan kedua negara dia ini memang sangat mengurungkan mesra. niatnya setelah Sulit agaknya bagi Gamal menolak ditegur permintaan Soekarno saat itu. Soekarno Menurut Sri ya. Guma, ketika Nasir berniat untuk menutup Al-Azhar yang menghebohkan dunia Islam saat itu, Ya. Presiden Soekarno muncul untuk menyelamatkannya saat berkunjung ke Mesir. Presiden Ahmad Soekarno dari Indonesia mempertanyakan niat Nasir tersebut dan mengatakan, "Ya Gamal, kenapa Anda mau menutup Al-Azhar? Al-Azhar itu terlalu penting untuk dunia Islam. Kami mengenal Mesir itu justru karena ada Al-Azhar." Kutip Syekh Gaumah. Nasir pun menjawab mau bagaimana lagi. Lantas Ahmad Soekarno menimpali, "Ya Gamal, tidak ada itu istilah penutupan. Anda wajib menata kembali Al-Azhar, mendukungnya dan mengembangkannya, Marahin. bukannya malah menutup." Mantan Mufti Nasional Mesir tersebut mengamini pandangan Bung Karno bahwa Al-Azhar dan Mesir ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Yakni, Al-Azhar adalah Mesir dan Mesir adalah Al-Azhar. Berkat jasa tersebut, Universitas Al-Azhar menganugerahkan doktor kehormatan atau doktor honoris causa kepada Bung Karno dalam kunjungan ketiga ke Mesir pada bulan April tahun 1960. Syekh Agung Al-Azhar Mahmud Saltut menyematkan gelar kehormatan akademis itu di gedung pertemuan Universitas Al-Azhar pada tanggal 24 April tahun 1960 pukul 12 siang waktu setempat. Demikian terekam dalam buku Jauh di Mata Dekat di Hati, Potret Hubungan Indonesia-Mesir. Soekarno memang luar biasa ya. 3. Merimbunkan padang tandus Arafah. Bisa ya. Kiprah spektakuler Bung Karno seakan tak pernah habis di lekang waktu. Ia juga dianggap telah berjasa menghijaukan padang Arafah yang sangat tandus. Penanaman pohon di padang Arafah, Arab Saudi berawal dari ide Bung Karno agar umat Islam tidak kepanasan saat menunaikan ibadah haji. Saya belum Raja pernah Fahad yang ke begitu Tanah menghormati Suci, Soekarno tapi lantas ibu mengabulkan saya permintaannya cerita bahwa di dan sana ada menyulap padang pohon tandus dan dikasih nama gersang menjadi pohon pepohonan Soekarno. hijau. Atas jasa Bung Karno, Raja iya Fahad benar. kemudian mengabadikan Ini nama cerita pohon ibu saya, Soekarno ada pohon untuk jajaran Soekarno di pohon sana. yang hingga kini Oh. terlihat menghijaukan Jadi areal Arafah ceritanya tersebut. seperti itu. Adapun jenis pohon yang ditanam ialah jenis mimba, yang daunnya konon berkhasiat mengobati penyakit diare. Kondisi Arafah yang hijau royo-royo tak terlepas dari peran dan gagasan Presiden pertama Luar Republik biasa. Indonesia yaitu Bung Karno. Ide penghijauan Arafah muncul ketika Bung Karno melaksanakan ibadah haji pada tahun 1955. Saat itu Bung Karno mengutarakan gagasannya untuk melakukan penghijauan kepada pemerintah Arab Saudi yang dipimpin Raja Fahad bin Abdul Aziz. Ide tersebut pun ditindaklanjuti. Bung Karno pun membuat tim yang diisi oleh orang ahli kehutanan untuk mencari pohon yang cocok ditanam di padang Arafah. Kemudian dibawalah bibit pohon yang sanggup tumbuh di lahan tandus langsung dari Indonesia. Nama pohon tersebut adalah Mindi dan Langsung dari Mimba. Indonesia. Namun generasi tua Arab Saudi lebih Mindi mengenalnya dan dengan Mimba. nama Syajarah Karno atau pohon Karno. Hal ini mengacu pada sang penyumbang Pohon benih yaitu Bung Karno. Karno. Untuk mendukung pertumbuhan pohon itu, Luar biasa, dibawa pula tanah subur dari Indonesia dan Thailand. Untuk penyiraman, Karno. di bawah tanah dipasang pipa air dan setiap pohon mendapatkan satu keran air sendiri. Upaya itu membuahkan hasil. Sejak bertahun-tahun lalu, Arafah menjadi hijau royo-royo. Kelestarian pohon itu diharapkan tetap terjaga meskipun 3,5 juta lebih jemaah akan datang, baik saat menunggu maupun saat wukuf sedang berlangsung. Selain itu, Subhanallah, ya, Bung Karno luar juga biasa. berjasa atas pembuatan 3 jalur tempat sa'i. Seperti yang kita ketahui, tempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah kini terbagi menjadi 3 jalur, di mana jalur pertama adalah dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, kedua adalah dari Bukit Marwah ke Bukit Safa. Sedangkan jalur ketiga berada di tengah-tengah antara jalur pertama dan jalur kedua, yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang sudah lanjut usia ataupun cacat fisik yang menggunakan kursi roda. Luar biasa ya. Beliau juga seorang insinyur ya. Jadi mungkin Keberadaan Masjid Beliau Biru sangat yang terletak di kota menyukai St. arsitek. Petersburg juga tak terlepas dari jasa Soekarno. Bung Karno pernah berkunjung ke Masjid masjid Biru. tersebut pada tahun Blue 1956 silam. Di era Uni Soviet, seluruh masjid dan gereja saat itu beralih fungsi menjadi gudang. Masjid itu merupakan satu-satunya masjid yang tidak ditutup. Bung Karno dianggap berjasa dalam membuka kembali fungsi Masjid Biru yang semula dijadikan gudang oleh Uni Soviet. bagus banget ya. Bung Karno meminta pada pemimpin Uni Soviet saat itu, yaitu Nikita Khrushchev, guna mengembalikan fungsi masjid itu. Sebelumnya, masjid itu difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan obat-obatan dan senjata. Dalam kunjungannya ke Uni Soviet pada tahun 1956, Presiden pertama Republik Indonesia tersebut menyempatkan diri mampir ke kota Leningrad, nama kota Saint Petersburg sekala itu.
Kota ini sangat cantik, memiliki arsitektur yang mempesona, dan terletak di delta Sungai Neva. Bagus banget. Tak heran, kota ini pernah Kayak menjadi rebutan ini banyak ya, negara. 1001 malam. Di kota ini pula berdiri Kayak istana-istana terkenal seperti Negeri Istana 1001 Musim Panas Malam, Peterhof, Aladin. Istana Musim Dingin Hermitage, serta Benteng Petropavlovskaya. Saat melintasi jembatan Troitsky yang berdiri di atas Sungai Neva, pandangan Soekarno saat itu tertuju pada bangunan berbentuk masjid yang berada di kejauhan. Bangunan itu memiliki kubah biru dengan gaya arsitektur Asia Tengah. Dua menara kembarnya yang menjulang tinggi berhadapan dengan beberapa gereja di sekitarnya. Saat itu Soekarno mengkalkulasi jika bangunan itu sebuah masjid, pasti mampu menampung lebih dari 3.000 jemaah muslim untuk beribadah. Soekarno pun mengajak rombongan mendatangi bangunan itu. Sejumlah jadwal kunjungan Presiden Soekarno yang telah disusun di Leningrad dibatalkan untuk melihat masjid biru tersebut. Setelah tiba, ternyata bangunan Hanya tersebut untuk memang melihat secara masjid fisik biru adalah itu sebuah beliau masjid, batalkan tapi semua. telah beralih fungsi menjadi Luar sebuah biasa. gudang. Di bawah pemerintahan komunis Uni Soviet, seluruh masjid dan gereja di seluruh negeri beralih fungsi menjadi gudang dan beragam kegunaan lainnya. Masjid Biru salah satunya dijadikan gudang sejak Perang Dunia Kedua. Setelah kunjungannya ke masjid tersebut, Soekarno kemudian bertemu Nikita Khrushchev, sang pemimpin Uni Soviet. Saat Khrushchev bertanya bagaimana kesan Soekarno mengenai Leningrad, sang presiden malah membahas kondisi Masjid Biru yang baru ia kunjungi. Soekarno meminta Malah membahas masjid ini Masjid dikembalikan Biru. sesuai fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam. 10 hari setelah kunjungan Presiden Soekarno, bangunan ini kembali menjadi masjid. Ini merupakan jasa Luar Soekarno bagi biasa, Muslim di Rusia yang kata-katanya mendapat kembali tempat betul-betul ibadahnya. diikuti. Masjid Biru mulai dibangun pada tahun 1910, ketika umat Islam di Rusia saat itu hanya berjumlah sekitar 8.000 orang. Sebagian besar para pekerja yang membangun masjid ini adalah pekerja yang membangun kapal di galangan Sungai Neva. Para pekerja Muslim ini berasal dari kawasan selatan Uni Soviet, seperti Dagestan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Izin pembangunan masjid ini diberikan langsung oleh Tsar Nikolai II pada tanggal 3 Juli tahun 1907. Sang arsitek masjid yang bernama Nikolai Vasilyev memadukan ornamen ketimuran dan mosaik biru Tosca pada kubah, gerbang masjid, menara, Cantik serta sekali. mihrab imam. Tak heran masjid ini pun lebih dikenal dengan nama Masjid Biru. Bagus banget. Itulah apa Luar jasa biasa. Bung Karno pada umat Islam dunia, Keren. dan kita sebagai umat Islam wajib berterima kasih kepada beliau. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikan Oke, untuk langsung teman-teman saya Anda yang lain. like. Terima kasih sudah menonton. Oke, itu tadi 4 jasa Soekarno pada umat Islam di dunia. Subhanallah ya, kita tentunya juga patut bangga dan patut bersyukur kita punya seorang pemimpin Indonesia yang luar biasa di mata dunia. Oke, sampai di sini dulu reaksinya dan kita akan jumpa kembali di reaksi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.